Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Rahayu dengan NPM 101200092 dari kelas C4 Manajemen, STIS Tembi Bandung Business School. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Anggaran Perusahaan. Apa itu peramalan penjualan? Peramalan penjualan merupakan suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu dengan dasar perhitungan dan data-data masa lalu. Ada banyak metode peramalan yang bisa digunakan. Pemilihan metode forecasting dan nilai dari hasil peramalan sangat bergantung pada kendala-kendala yang ada dalam sistem peramalan. Ada 3 metode yang digunakan untuk menghitung forecasting penjualan. Yang pertama, metode peramalan kualitatif, yakni peramalan yang berdasarkan pendapat, digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Yang kedua, metode kuantitatif atau statistic method. Peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Yang ketiga, metode khusus. Cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis produk line, dan analisis pengguna akhir. Metode kuantitatif terdiri dari yang pertama, metode least square, yaitu metode kuadrat terkecil. Yang kedua, metode semi-average, yakni metode setengah rata-rata. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan, yaitu sifat produk, metode distribusi, luas usaha, persaingan, dan data historis. Contoh soal dan pembahasan. PT PCE merupakan sebuah perusahaan di bidang penjualan garam, memiliki data penjualan sebagai berikut, dalam satuan ton. Dapat dilihat di tabel. Kemudian pertanyaannya adalah, berdasarkan data di samping, tentukanlah omset penjualan PT PCE tahun 2022 dengan metode least square. Jawab, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh data Y dari periode yang diketahui. Setelah itu, tentukan nilai X sebagai periode tahun dasar. Kebetulan di data ini merupakan kelompok data ganjil, maka tahun dasar dimulai dari 0. Kemudian kalikan data penjumlahan Y dengan nilai X sebagai nilai tahun dasar. Setelah itu jumlahkan hasil perkalian tersebut. Setelah itu, kuadratkan nilai X, kemudian jumlahkan. Langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai A dan B. Nilai A memiliki rumus sigma Y dibagi N, yang berarti N adalah banyaknya data, menghasilkan 98.000 dibagi 7, sama dengan 14.000. Untuk nilai B memiliki rumus sigma X kali Y dibagi X kuadrat, sama dengan 9.000 dibagi 28, menghasilkan 321,428. Setelah diketahui nilai A dan B-nya, maka kita akan memasukkan nilai tersebut kepada persamaan Y sama dengan A tambah BX. Jadi, taksiran omset perusahaan untuk tahun 2022 adalah 15.285,712 ton. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.